Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama Caster yang Ngapak, hanya di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar sains, teknologi terbaru, serta tips dan trik yang menarik yang berhubungan dengan sains tentunya. Di kesempatan chapter 23 kali ini, Caster ingin membahas salah satu teknologi yang sudah sering kita dengar sebenarnya dan sudah mulai dimanfaatkan sejak beberapa tahun lalu. Namun masih banyak yang kurang memahami adanya teknologi ini. Kalau di negara-negara maju, otomatis teknologi ini sudah sering sekali digunakan karena efektivitasnya yang sangat tinggi dan irit listrik tentunya. Selain itu, di Indonesia sendiri penggunaannya memang baru sedikit, hanya beberapa sektor, terutama dalam karcis dan pembayaran ringan. Dan padahal kalau ini nantinya digunakan, pastinya akan terus berkembang dan memiliki berbagai macam fitur yang jauh lebih bagus, karena teknologi ini adalah rival dari Bluetooth. Kalau teman-teman tebak jawabannya adalah NFC, itu benar ya. Atau NFC atau Near Field Communication adalah salah satu istilah yang sering sekali muncul seiring dengan teknologi terbaru untuk jenis pengiriman data yang membutuhkan kemampuan lebih cepat. Namun banyak yang masih bertanya kebutuhan dari teknologi yang satu ini yang sebenarnya sangat betul mendukung mobilitas setiap orang dengan adanya teknologi ini. Sebenarnya sudah sering teman-teman lihat kok, dimana Near Field Communication ini memungkinkan menjadi sebuah teknologi yang membuat komunikasi semakin cepat dan mudah untuk dua buah perangkat yang cocok pada masing-masing perangkat. Setidaknya dengan adanya teknologi ini, dalam mengirimkan sinyal, masing-masing personal itu bisa lebih cepat dan menjalankan kebutuhan untuk pengiriman data yang ada agar selalu up to date. Tuh, terutama kedua perangkat ini harus kompatibel dalam artian, karena gini, pada dasarnya itu NFC itu seringkali diberikan pada ponsel-ponsel yang kelas menengah ke atas atau sudah kategori flagship yang memiliki kemampuan spesifikasi mumpuni pada ponsel tersebut biasanya. Nah, pada NFC ini ada dua jenis, dimana pasif dan aktif, yang dimana ukuran NFC sejatinya sangat kecil dan sulit untuk dipegang. Sangat kecil dengan tambahan transmitter untuk mengirim sinyal pada setiap perangkat NFC tanpa memerlukan sumber daya yang besar. Pada jenis yang pasif, tidak untuk mentransfer data tetapi hanya untuk sebuah sistem pembayaran yang instan dan cepat biasanya. Dan untuk jenis aktif biasanya lebih kompleks, dimana ini biasanya bisa mengirim sinyal, menerima sinyal data, dan bisa untuk saling berkomunikasi pada setiap perangkat yang didukung dengan kemampuan NFC tersebut, dan jenis perangkat pasif sendiri juga, jadi rangkap ya bisa dibilang. Terus biasanya ini ya tadi untuk ponsel yang kelas atas tinggi. Dan untuk jenis kartu tol, untuk penerima pembayaran kartu tol tuh biasanya untuk yang teman-teman mestinya untuk teman-teman tempelkan kartu tol itu juga sudah menggunakan yang jenis aktif. Kalau enggak, saldo teman-teman nggak akan bisa dipotong. Dan untuk bisa melakukan, dan karena bisa melakukan kegiatan top up, maka dengan berkomunikasi tersambung dengan ponsel untuk kegiatan itu tentunya. Jadi dengan aktif itu teman-teman kan otomatis bisa top up juga toh. Nah, itu karena adanya perangkat aktif dari NFC tersebut. Terus kita akan membahas cara kerja dari NFC. Sebenarnya NFC itu hampir serupa dengan Bluetooth, Wi-Fi, dan sambungan perangkat lainnya dengan bantuan sinyal secara nirkabel dari gelombang radio. Itu kan tadi saya sendiri udah bilang kan, karena memang pada dasarnya semua itu tetap kinerjanya sama, tetapi pastinya ada sebuah standar spesifikasi yang membuat agar perangkat ini bisa tetap bekerja dengan baik dengan sesama perangkatnya. Kalau enggak ya nggak mungkin dong gitu loh. Ini menggunakan gagasan RFID, Radio Frequency Identification, yang sering sekali digunakan pada perangkat-perangkat yang memang nirkabel dengan kemampuan induksi dari elektromagnetik untuk mengirim sinyal informasi. Jadi dengan adanya medan elektromagnetik tersebut, NFC bisa mengirimkan berbagai jenis informasi yang ada. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan sering ditanyakan. Pertanyaan yang pertama, perbedaan NFC dengan jenis lainnya. Oke, yang pertama adalah NFC bisa bekerja dengan cepat dan untuk menginduksi arus listriknya yang pada jenis pasif dapat untuk mengirimkan data. Ya otomatis data dong ketika teman-teman menempelkan yang jenis pasif dari kartu tolnya ya, bukan mesin penerima kartu tolnya tuh. Ketika nanti ada bunyi, otomatis kan saldo kan terpotong. Nah itu kan mengirimkan data. Hal ini bisa memicu perangkat pasif tidak perlu sumber daya yang besar karena daya medan elektromagnetik dari NFC aktif, yaitu tadi dari alat penerima kartu tol tersebut misalnya. Dan sebagai penerima, ketika ada perangkat NFC aktif di dekatnya, tetapi daya yang ada tidak bisa untuk mengisi baterai secara wireless. Nah ini yang kadang salah kaprah oleh orang-orang di Indonesia, itu apakah wireless charging itu sama dengan NFC? Dan jawabannya ini enggak ya.
Jadi karena itu tadi prinsipnya, tapi sebenarnya dalam pengerjaannya prinsipnya tetap sama, tetapi beda dalam mungkin kekuatan arusnya dan daya-dayanya ya. Terus frekuensi untuk transmisi data itu sebesar 13,56 MHz dengan kecepatan 424 KB per second dalam kategori pemindaian data sederhana yang ada. Jenis file yang cocok untuk melakukan pengiriman NFC dengan sesama perangkat adalah untuk mengirim gambar, musik, atau lagu, terus kontak person seseorang dan hal lain yang masih cukup mumpuni gitu loh. Kalau video dalam durasi panjang kayaknya enggak sih. Terus file-file kayak PDF, Microsoft itu silahkan masih bisa ditransfer ke sesama perangkat. Pada negara Indonesia sendiri sudah menggunakan teknologi ini untuk melakukan pembayaran kartu tol, pembayaran Transbus Jakarta, itu biasanya sudah pakai ini. Ada pertanyaan kedua, apa saja fungsi dan fitur pada NFC? Wah, ini cukup bervarian, tapi yang utama gini. Pertama, NFC berguna juga dalam melibatkan dan melakukan top up saldo pada e-money dengan hanya menempelkan pada mesin ya. Jadi dengan menempelkan pada mesin, kartu tersebut statusnya kan bisa teman-teman lihat. Terus menambahkan kunci pada keamanan rumah atau kantor modern yang menggunakan basis smart place, atau smart place itu seperti smart home, smart office, smart hotel, agar sebagai identitas pekerja, identitas tamu, dan identitas yang dibutuhkan sebagai pengenal dari kamar atau ruangan yang ada. Itu kalau untuk rumah dan kantor ya kerjanya dan anggota rumah tentunya. Jadi dengan hanya menggunakan kartu virtual dari NFC dengan magnet, ya semuanya itu bisa lebih aman. Jadi kalau bukan karena di-trigger oleh kartu tersebut, ya pintu rumah nggak akan terbuka itu loh. Pintu kantor, pintu hotel nggak akan terbuka, itu terutama. Kalau butuh cadangan baru harus ke resepsionis kalau di hotel. Kalau di office ya udah Anda harus menunggu untuk bisa mendapatkan kartu yang ada. Seperti itu. Melihat berbagai jenis produk terkini itu yang ketiga, di mana brand-brand dunia di toko-toko utamanya sekarang sudah menggunakan sistem katalog digital semacam ini. Dengan adanya scanning, dengan adanya menyambungkan antar perangkat NFC, maka calon konsumen itu bisa dengan mudah melihat katalog-katalog yang tersedia dari internet atau yang memang otomatis muncul ketika saling menyambung. Dengan begitu itu jauh lebih praktis, mengurangi brosur, mengurangi pamflet, atau mengurangi jenis-jenis iklan cetak masa kini. Itu bisa dibilang dengan begitu. Dan tentunya ini kan juga membuat lingkungan menjadi lebih bersih, menjadi lebih teratur, dan lebih tidak terjadi masalah yang ada lah terhadap lingkungan. Terus ada satu lagi pertanyaan terakhir yang sering sekali dimunculkan, bagaimanakah tingkat keamanan dari NFC atau Near Field Communication ini? Oke, bisa dibilang ini juga sudah merupakan fitur yang ada, di mana keamanan itu sangat terjamin. Karena banyaknya sudah yang diuji coba dan disematkan pada ponsel pintar, berarti kan sudah bukan kacangan lagi atau sudah bukan uji cobaan lagi sebenarnya. Karena awalnya uji coba itu sudah banyak. Yang awalnya memang dari perangkat-perangkat pasif dulu dan akhirnya ke perangkat aktif. Ini kan juga selurus dengan teknologi yang berkembang pada sebuah perangkat-perangkat semacam NFC ini. Terus kemampuannya juga sudah teruji sehingga aman ketika digunakan kapan saja ya, karena tadi itu bisa menjadi identitas kan berarti menjadi parameter. Ada juga sertifikasi khususnya ini. Jadi ada sebuah kode khusus setiap dalam penggunaan NFC tersebut, dalam pengunduhan data dengan adanya service manager, yang dimana kalau ini penggunaan dalam personal itu bisa tetap terjaga, maksudnya bisa dibilang tuh terjaga data-datanya dan informasi-informasi yang penting di dalamnya sebagai pengguna atau user. Dengan begitu backup data dan melindungi setiap informasi tersebut tetap bisa terjaga dengan baik. Itulah yang mengapa sekarang NFC semakin digemari, dan mungkin suatu saat kecepatan transfernya akan naik jauh lebih drastis dari yang saat ini. Dari 424 KB per second bisa menjadi lebih, mungkin bisa 1 MB, karena pada dasarnya Bluetooth itu sudah bisa 2,1 MB per second. Itu kan jauh banget transfer rate-nya. Tapi kemudahan yang ada dalam NFC adalah betul transfer datanya hanya dalam ya sesuai dengan kecepatan yang ada, dan untuk sambungan antar perangkat itu hanya perlu kurang dari 10 yang menjadikan NFC semakin digemari. Oke, teman-teman harus tahu tentang teknologi yang ada ini. Satu ini nih, ini penting banget tuh teman-teman, karena ini nggak jauh dari kehidupan kita. Selain itu, dengan ada NFC, segalanya itu jauh lebih mudah dalam sistem pembayaran masa kini. Mungkin nanti kedepannya di beberapa marketplace juga akan menerapkan hal-hal semacam ini. Negara-negara yang
yang sudah menggunakan ini ya Jerman, Korea udah tuh, Korea Selatan terutama. Gue pikir China juga udah, Amerika juga mulai banyak ya. Terutama negara-negara besar lah didayat dikuasai itu pasti Amerika. Dan dengan begitu setiap orang akan menikmati yang ada ya. Oke, thank you for listening, dan jangan lupa teman-teman jaga selalu kesehatan, dan semoga ilmu yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa teman-teman aplikasikan juga untuk menjadi sebuah penelitian atau sebuah pengetahuan yang penting. Dan jangan lupa kalau teman-teman ada keluhan dalam mencari sebuah gadget, teman-teman bisa mention saya di Twitter langsung aja yang ada pada thumbnail. Dengan begitu teman-teman bisa berkonsultasi secara gratis tentang kebutuhan gadget teman-teman, baik ponsel, kamera, laptop, agar teman-teman tidak menjadi ada rasa penyesalan ketika membeli barang-barang tersebut karena harganya mahal dan tidak stabil. Oke, see you in the next chapter. Bye bye.